Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, balik lagi di channel YouTube aku, Wulan Channel. Di video kali ini aku mau sharing tentang soal-soal tes tertulis pengajuan nikah dengan anggota TNI. Nah, di video sebelum-sebelumnya kan aku tuh udah share nih tahap-tahapan dari pengajuan nikah TNI, mulai dari kita mengurus ke Koramil sampai kita menghadap ke kesatuan. Banyak banget nih teman-teman nih yang tanya gitu ya, yang di kolom komentar maupun di DM Instagram aku gitu ya, tanya kira-kira tuh tes tertulisnya tuh yang ditanyakan soal itu tentang apa aja sih Kak gitu kan. Soalnya kan di video sebelum-sebelumnya kan aku hanya menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang secara singkat. Nah, di video kali ini aku mau menjelaskan secara detail kira-kira pertanyaan atau soalnya tuh apa aja sih saat tes tertulis. Nah, di tes tertulis ini ya teman-teman, yaitu terbagi menjadi dua bagian gitu ya. Jadi ada bagian tentang mengisi identitas gitu ya, dan kemudian yang kedua yaitu soal tentang pengetahuan umum gitu. Nah, maka dari itu aku bikin dua video gitu ya. Nah, di video ini tuh mau fokus ke yang pertanyaan pertama ini teman-teman, tentang identitas gitu ya. Nah, nanti di next video aku bakal bahas tentang soal-soal atau pertanyaan mengenai pengetahuan umum. Karena nanti kalau misalnya aku gabungin gitu ya teman-teman, dalam satu video tuh bakal durasinya lama banget gitu. Nah, tanpa tunggu lama-lama ya, kita langsung aja gitu ya, yaitu tes tertulis yang pertama yaitu kita nanti gitu ya bakal dikasih gitu ya formulir gitu ya, atau soal-soal gitu buat kita ngisi nih teman-teman. Nah, ini soal tuh hampir sama ya teman-teman, saat kita mulai dari Koramil sampai di kesatuan gitu ya, kita bakal ada tes tertulis. Nah, hampir semua tuh sama gitu teman-teman. Pertama kita mengisi tentang identitas gitu ya. Nah, formulir identitas ini ya teman-teman mengenai identitas diri kita gitu ya, calon persid, dan kemudian ada identitas calon suami kita atau abdi negaranya gitu ya, abang kita, dan kemudian ada identitas tentang orang tua kita, keluarga kita, dan juga identitas orang tua calon suami gitu ya, atau mertua gitu ya teman-teman. Jadi saat sebelum mengurus pengajuan nikah, teman-teman harus tahu gitu ya seluk beluknya keluarga kita gitu ya, dan juga keluarga teman-teman gitu, karena nanti ini tuh kita bakal ngisi data-data tentang mereka gitu. Nah, datanya itu tentang apa aja gitu ya. Yang pertama itu ya tentang identitas diri kita, yaitu biasa ya, ada nama lengkap kita siapa, kemudian nama panggilan kita siapa, kemudian ada agama kita apa, keyakinan kita apa, dan kemudian teman-teman gitu ya, atau kita ada aliran khusus kah, mengikuti sebuah keyakinan lain kah gitu ya, nanti ditulis tuh, disebutin di situ. Dan kemudian kita mengisi juga nih tentang pekerjaan kita gitu ya, mulai dari nama pekerjaan kita, terus kita jabatannya, pangkatnya sebagai apa, kemudian kita golongan berapa, terus kemudian kita nomor NRP atau NIP-nya berapa, terus kemudian alamat gitu ya, alamat pekerjaan kita di mana, kemudian nomor teleponnya berapa gitu ya. Jadi teman-teman tuh harus hafal tentang instansi atau tempat kerja teman-teman. Kalau misal teman-teman nggak kerja ya teman-teman harus hafalin tuh pendidikan gitu ya, riwayat pendidikan teman-teman mulai dari SD sampai teman-teman SMK atau kuliah gitu ya. Kalau teman-teman sampai kuliah ya teman-teman nanti mengisi ya gitu, dari SD sampai kuliah S berapa gitu. Kalau misal teman-teman hanya lulusan SMP atau SMA SMK ya teman-teman nanti menjelaskan gitu ya dari SD sampai SMA atau SMK. Nah, itu teman-teman di riwayat pendidikan gitu ya harus hafal gitu ya, tahun teman-teman masuk sampai teman-teman tuh keluar gitu ya. Misal nih SD, teman-teman masuk SD tahun berapa, terus keluarnya atau lulusnya tahun berapa, itu sampai pendidikan terakhir. Misal pendidikan terakhir SMK ya berarti teman-teman tuh masuk SMK tahun berapa dan kemudian lulus tahun berapa gitu teman-teman. Selain nama lengkap kita, kemudian pekerjaan kita, riwayat pendidikan kita juga mengisi alamat tinggal kita teman-teman ya, alamat kita kecil tuh kita domisili di mana gitu ya, kita jelasin. Kalau misalnya teman-teman posisinya sekarang ini ya mau pengajuan itu lagi ngekos Kak, karena aku kerja di luar daerah gitu ya. Yang pertama teman-teman tuh nanti bakal ngisi sesuai KTP dulu teman-teman, sesuai KTP. Nah, baru nanti kalau misal di bawah masih ada kolom gitu ya untuk alamat lain, nah baru teman-teman isi tuh alamat yang lain.
Terus kemudian pertanyaan yang lain yaitu mengenai apakah teman-teman sudah pernah menikah atau belum gitu ya. Kalau misal ternyata teman-teman sudah pernah menikah gitu ya, ya nanti teman-teman harus menjelaskan tuh di situ nikahnya kapan gitu ya, terus tempatnya di mana gitu ya, terus nomor nikahnya berapa gitu ya, terus kemudian jumlah anaknya udah ada berapa gitu, nanti teman-teman ditulis tuh di situ dijelasin. Selain hal-hal tersebut ya, yang paling penting juga teman-teman mengisikan nomor identitas teman-teman, yaitu nomor KTP gitu ya. Jadi teman-teman tuh harus bisa gitu ya, atau hafal nomor KTP teman-teman gitu. Kemudian gitu ya, teman-teman juga harus mengisi gitu ya pengalaman kerja teman-teman gitu. Misalnya nih sekarang kan teman-teman kerja di perusahaan ini nih, si perusahaan X misalnya. Nah sebelum-sebelumnya kan sebelum di perusahaan X kan teman-teman misal udah ada pengalaman bekerja gitu ya, teman-teman nanti dijelasin tuh kerja sebelumnya tuh kerja di mana, kerja sebagai apa, kemudian berapa lama bekerja di sana, kemudian apa alasannya teman-teman resign seperti itu. Nah kemudian selain pengalaman pekerjaan gitu ya teman-teman juga di situ tuh melampirkan gitu ya pengalaman teman-teman dalam berorganisasi. Nah ini penting banget gitu ya teman, karena apa, kan nanti kita akan jadi persib nih ya, jadi persib kan ikut organisasi gitu ya, tahu gitu loh anak ini tuh bisa nggak diajak berorganisasi, kira-kira tuh nanti aktif apa enggak, seperti itu. Nah teman-teman bisa isi itu misal nih waktu di kuliah teman-teman ikut organisasi, nah teman-teman isi aja tuh. Kalau misal teman-teman dulu tuh waktu SMA pernah ikut OSIS, ya udah diisi aja nggak apa-apa teman-teman. Atau mungkin teman-teman ikut organisasi di luar gitu ya, teman-teman bisa tulis juga di situ gitu. Selain pengalaman pekerjaan, pengalaman berorganisasi, kemudian ada pula pengalaman teman-teman mendapat sebuah reward atau penghargaan nih. Misal teman-teman pernah ikut lomba nih ya, nah teman-teman juara tuh, nah teman-teman bisa isi di situ. Atau mungkin di pekerjaan teman-teman gitu ya, teman-teman mendapat reward karena pekerjaan teman-teman tuh baik, nah teman-teman bisa juga isikan hal tersebut gitu, karena itu bisa jadi poin plus buat teman-teman. Kemudian gitu ya, yang harus diisikan juga gitu ya teman-teman, itu mengenai tentang hobi atau kegemaran teman-teman. Misal nih teman-teman hobi masak, ya udah ditulis aja hobi masak. Kemudian misal teman-teman hobi berolahraga nih, nah sebutin aja teman-teman suka hobi olahraga apa, entah itu renang, voli, basket atau lain sebagainya. Nah kemudian ada juga nih kemampuan lain nih, misal teman-teman bisa berbahasa lebih dari 3 bahasa. Misal teman-teman tuh fasih nih dalam bahasa Mandarin, bahasa Inggris ataupun yang bahasa lainnya. Nah teman-teman juga bisa tuh nanti diisikan dalam formulir identitas. Nah itu tadi identitas mengenai diri kita gitu ya. Nah kemudian setelah kita mengisikan identitas diri kita, selanjutnya kita mengisi identitas calon suami kita gitu ya teman-teman, atau abdi negaranya, abangnya si TNI ini ya teman-teman. Nah calon suami kita tuh kita juga harus tahu tuh mulai dari sama nih isinya kayak kita, identitas kita mulai dari ada nama lengkap, nama panggilannya, tempat tanggal lahir, alamatnya di mana, kemudian nomor KTP-nya berapa, pekerjaannya apa, pangkatnya apa, NRP-nya berapa gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman tuh harus hafal gitu ya identitas calon suami teman-teman gitu ya, mulai dari sama kayak tadi, mulai dari ada kegemarannya apa, hobinya apa, kemudian agamanya si doi apa gitu ya, terus kemudian apakah doi pernah ikut sebuah organisasi, terus kemudian dia sekolah riwayat pendidikannya mulai dari SD sampai SMK atau kuliahnya di mana aja, tahun berapa aja gitu ya. Terus kemudian teman-teman juga harus tahu gitu ya, doi sudah pernah menikah atau belum sebelumnya gitu ya. Kalau misal sebelumnya juga udah pernah menikah ya teman-teman juga harus tahu tuh nikahnya di mana, tanggal berapa, terus kemudian udah punya anak apa belum, kalau sudah punya berapa gitu ya. Terus teman-teman juga harus tahu juga tuh doi pernah dapat reward apa gitu ya. Jadi tuh pertanyaannya tuh kurang lebih hampir sama dengan identitas diri kita gitu ya. Jadi teman-teman tuh harus
hafal gitu ya identitas calon suami kita gitu. Nah, saran aku gitu ya teman-teman, sebelum melaksanakan pengajuan nikah ini tuh teman-teman tuh udah dicatat gitu ya, udah tanya-tanya dulu ke doi gitu ya. Misalnya yang dulu kamu sekolah di SD mana, di SMP mana, SMK mana, kamu masuk tahun berapa, lulus tahun berapa, terus kamu ada ikut organisasi lain enggak nih, terus kemudian apakah kamu sebelumnya ada pekerjaan gitu ya atau pengalaman kerja sebelumnya. Jadi teman-teman tuh benar-benar harus bisa kayak menginterogasi gitu ya, menginterogasi tentang diri calon suami teman-teman. Yang ketiga yaitu identitas tentang kedua orang tua kita gitu ya, tentang keluarga kita. Sama kok teman-teman, soalnya gitu ya, hampir semua tuh sama gitu ya. Mulai teman-teman harus tahu gitu ya nomor KTP, nama lengkap, nama panggilan, tempat tanggal lahir gitu ya, terus kemudian alamatnya di mana gitu ya. Nah, ini banyak juga nih yang tanya tentang alamat nih. Misal nih, Kak, KTP ku gitu ya, KTP ku sama dengan orang tua aku berdomisili misal di Jawa Barat. Nah, tapi saat ini tuh aku lagi kerja nih Kak di Jawa Timur. Lah, kira-kira tuh alamat yang harus aku masukkan tuh yang mana gitu, atau mungkin orang tuanya udah pindah gitu ya. Pokoknya teman-teman itu harus mengisi sesuai KTP gitu ya teman-teman. Nah, kemudian untuk surat pengantar RT RW-nya gimana Kak gitu. Nah, itu juga sesuai domisili teman-teman gitu ya. Tapi setahu aku gitu ya, sepemahaman aku, kalau misal ternyata KTP teman-teman masih satu gitu ya, masih sama dengan orang tua, ya mau gak mau ya teman-teman harus minta surat keterangannya RT itu dari domisili orang tua gitu loh. Tapi kalau ini masih sama gitu ya, tapi kalau udah beda gitu ya, udah beda, setahu aku itu tuh tetap ngikut yang domisili gitu. Nah, nanti untuk hal-hal seperti ini tuh teman-teman bisa minta bantuan sama babinsanya gitu ya. Kira-kira tuh mau ngurus pengajuan ini harus mintanya kemana gitu ya, di alamat orang tua atau alamat saya sekarang, seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian gitu ya teman-teman, karena ini kan tentang silsilah keluarga kita gitu ya, jadi teman-teman juga harus hafal nih. Misal teman-teman ada 4 bersaudara nih, kayak aku kan berempat bersaudara dan aku anak terakhir gitu ya. Jadi aku harus hafal nih nama-nama dari ketiga kakakku gitu ya. Kemudian kakakku pekerjaannya apa, sudah menikah atau belum, terus kemudian dia sekolah di mana gitu ya, umurnya berapa gitu ya. Jadi teman-teman tuh harus tahu gitu ya umur dari saudara-saudara kita dan juga orang tua kita gitu ya. Terus kemudian orang tua kita apakah sudah pernah bercerai gitu ya. Terus kalau sudah ya di mana tempatnya dan kapan gitu ya. Terus kemudian kita tuh anak keberapa gitu. Jadi lengkap gitu teman-teman, mulai dari ya semualah hampir sama pertanyaannya. Jadi tuh ya kita harus tahu identitas calon suami kita dan juga identitas kedua orang tua kita. Nah, misal nih orang tua kita juga harus tahu tuh hobinya tuh apa, pekerjaan kedua orang tua kita apa, kerjanya di mana gitu ya. Jadi tuh harus detail-detail kita tahu gitu loh. Nah, kemudian gitu ya, selain identitas tentang kedua orang tua kita dan keluarga kita juga mengisi tentang identitas calon mertua kita gitu ya, orang tua dari si calon suami kita tuh. Sama teman-teman juga bakal ngisi gitu ya, mulai dari nomor KTP, nama lengkap, tempat tanggal lahir, alamat, kemudian pekerjaannya apa, kerjanya di mana, sebagai apa gitu ya. Dan kira-kira mertua kita itu apakah ikut sebuah organisasi gitu ya, terus pernah ada reward apa juga, terus kemudian hobinya beliau apa gitu ya. Jadi tuh detail banget teman-teman, jadi kita harus tahu gitu ya. Makanya teman-teman usahakan tuh bisa dekat gitu ya dengan calon mertua kita gitu ya, dengan kedua orang tua calon suami kita, karena nanti kita butuh data-data informasi dari mereka gitu untuk proses tes tertulis ini. Selain identitas diri kita, calon suami kita, kemudian kedua orang tua kita dan calon mertua kita juga ada mengisi jika kita gitu ya atau mertua kita itu ternyata tiri gitu. Misalnya kita punya ayah angkat gitu ya, atau ayah
ibu yang tidak kandung gitu ya, kita juga mengisikan identitas mereka teman-teman sama lengkap dari nama, nomor KTP, kerjaannya apa, pokoknya tuh hampir sama gitu teman-teman pertanyaannya. Dan kemudian nih misal nih ternyata ibu dari suami kita, calon suami kita itu ternyata ibu tiri ya, kita juga menjelaskan nanti di sana teman-teman. Jadi tuh ada orang tua kandung dan orang tua tiri atau angkat gitu untuk dijelaskan di formulir tersebut. Nah, misal juga nih gimana Kak kalau misal ternyata kedua orang tua kita salah satunya udah meninggal atau mungkin mertua kita salah satunya juga sudah meninggal ya, nanti teman-teman juga mengisikan di sana kira-kira meninggalnya tuh kapan, meninggalnya di mana, dan meninggalnya tuh karena apa gitu ya. Nah, misal udah bercerai ya teman-teman juga dijelasin tuh bercerainya di mana dan kapan gitu tempatnya. Lain identitas yang tadi sudah aku sebutin gitu ya teman-teman, juga diminta untuk menjelaskan gitu ya nama akun sosial media teman-teman. Misal teman-teman punya akun TikTok, punya akun Instagram, punya akun Facebook ataupun akun sosmed yang lainnya, teman-teman isi tuh di sana. Kemudian selain sosial media gitu ya, kita juga diminta untuk mengisi nama sahabat kita atau teman dekat kita. Misal nih teman-teman punya 2 atau 3 teman yang dekat gitu ya, teman-teman bisa isikan juga gitu. Misal namanya si A, si B gitu ya, alamatnya di mana, terus kemudian dia teman apa, teman kerjakah atau teman main gitu ya. Nah, itu dia teman-teman soal-soal tes tertulis part 1 gitu ya untuk proses pengajuan nikah dengan anggota TNI. Jadi memang lumayan banyak gitu ya teman-teman yang harus kita hafal gitu ya, dan yang harus kita isi gitu di formulirnya. Jadi saran aku gitu ya teman-teman tuh cobalah dekati gitu ya, gali lebih dalam tentang calon suami kita, kemudian calon mertua kita gitu ya. Banyak-banyaklah meminta info gitu ya, menggaruk informasi karena itu penting gitu saat menjalani proses pengajuan nikah. Nah, cukup sampai di sini ya teman-teman videonya. Semoga video yang aku sharing kali ini itu bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman yang mau mengurus pengajuan nikah dengan anggota TNI. Nah, jika teman-teman masih bingung gitu ya atau masih ada pertanyaan gitu, bisa komentar di bawah atau DM di Instagram aku @wulanmanyun. Insya Allah aku bakal balas DM teman-teman. Nah, jangan lupa ya like video ini, kemudian subscribe channel YouTube aku, dan jangan lupa nyalain tanda loncengnya. Nah, jangan lupa ya share juga video ini ke sosial media teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.